kita mau mulai ibadah nih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa-apa aja ya? Kita lihat aja nih. Shing. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai ibadah. Oke, sekarang kakak mau ngecek semangatnya adik-adik nih. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Habis itu kita siapkan tangannya, kita mau tepuk Yesus. Oke? Sekarang tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Pasti tahu kan adik-adiknya lagunya? Pasti tahu lah. Tahu nih, pasti tahu. Oke, kalau gitu musik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Lebih cepat. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi. Lagunya apa nih Kak? Siapkan tangannya dulu seperti ini. Wah, ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes,
satu pujian. Yang pertama, kita harus tegak, jongkok, lompat. Sekali lagi, kita harus tegak, jongkok, dan lompat. Nah, kita mau bernyanyi lagu Tegak dan Katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Pertama-tama, adik-adik harus menyiapkan amplop terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang kita letakkan dulu amplopnya, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna di pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Tabur Waktu Pagi. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kester harap kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya, karena selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja dari jarak jauh. Keren, itu baru anak Tuhan. Terima kasih juga buat liturgos kita pada minggu hari ini, buat Kak Talita, Kak Hani, dan Kak Ines. Tetap semangat layani kakak-kakak. Oke, informasi yang pertama, seperti biasa tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, itu pun kalau ada yang penting adik-adik. Kalau nggak penting, lebih baik di rumah aja ya. Oke, jaga kesehatan juga dengan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup. Oke sayang ya.
Kak Esther harap kita semua selalu setia berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti biasa dalam keadaan yang normal seperti dulu. Oke adik-adik, informasi selanjutnya Kak Esther mau menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak akan mengadakan berbagai macam lomba buat kalian dari rumah. Nah, informasinya nanti kalian bisa simak ya video berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham Yahudi terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22 dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Raja Rus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 5 Juli sampai tanggal 11 Juli 2020. Dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus makin dewasa dalam iman ya sayang ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kalian silakan ibadah menurut video dari kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Shalom adik-adik.
kabarnya? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kelas kecil pagi ini, kita angkat satu pujian, judulnya Janjimu Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi, hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, adik-adik, ada yang tahu nggak? Ini binatang apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Apakah ini kuda? Bukan adik-adik, ini bukan kuda, tapi adalah seekor keledai. Adik-adik, ada yang pernah lihat keledai nggak? Seekor kuda dan seekor keledai memanglah hampir sama adik-adik. Tapi yang membedakannya adalah ukuran keledai lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kuda. Nah, sekedar informasi ya adik-adik, walaupun badan keledai itu kecil, tapi mereka lebih kuat loh daripada kuda. Hah? Kenapa bisa gitu, Kak? Kenapa bisa gitu ya? Karena pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan keledai ketika mereka ingin bepergian ke tempat yang sangat jauh. Oh, jadi seperti itu ya. Makasih ya Kak untuk info pentingnya. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang seekor keledai dan bagaimana cara Allah memakainya. Adik-adik penasaran gak ceritanya gimana? Kalau adik-adiknya penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Inga. Selamat pagi adik-adik, hari ini Kak Inga akan bercerita tentang seorang bapak yang dipanggil oleh raja untuk mengutuk bangsa Israel. Karena adik-adik pada suatu hari, bangsa Israel berkemah di daratan dekat kerajaan Moab. Raja Balak mencari seorang tukang tenun untuk mengalahkan Israel, yaitu Pak Bileam. Raja Moab berkata, jika dia mengutuk bangsa Israel, Bileam akan mendapatkan hadiah adik-adik. Setelah itu, Raja Moab memutuskan para pelayan kerajaan untuk menjemput Bileam. Dan waktu pada malam hari adik-adik, Tuhan berkata kepada Bileam untuk tidak mengutuk Israel.
Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Lalu tiba-tiba adik-adik, di tengah jalan, keledai Pak Bileam ini tidak mau berjalan dan diam di tempat. Bileam pun marah dan memukul keledainya sebanyak 3 kali. Dan adik-adik, tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan membuka mulut keledai tersebut dan dia berbicara, "Kenapa kau memukulku?" kata keledainya. Tentu saja adik-adik, Bileam sangat terkejut melihat keledainya berbicara. Lalu setelah itu adik-adik, datanglah seorang malaikat ke hadapan mereka dan berkata untuk tidak mengutuk bangsa Israel seperti yang dikatakan Tuhan kepada Bileam. Dan setelah sampai, Bileam langsung menghadap Raja Moab adik-adik. Dan Raja Moab meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Nah, menurut adik-adik, Bileam nurut gak sama Raja Moab ini? Ayo, siapa yang tahu? Ternyata tidak adik-adik. Bileam tidak mengutuk bangsa Israel, melainkan memberkati mereka semua. Sebanyak 3 kali dia memberkati bangsa Israel adik-adik. Dan tentu saja adik-adik, Raja Moab sangat marah karena Bileam malah memberkati bangsa Israel. Dan karena dia tidak menaati perintah Raja Moab, tentu saja adik-adik, dia tidak mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan Raja Moab kepada dia. Dan pada akhirnya Bileam dan keledainya tersebut kembali ke rumahnya dengan selamat. Nah, itu dia cerita Kengga hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Kak Ingga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan lagu Bila Iblis Menggodaku. Musik. Satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, Bapa. Dan sekarang Bapa, kami ingin kembali ke kegiatan kami masing-masing, Bapa. Kiranya Kau jaga dan lindungi kami, sehingga kami tetap sehat dan juga tetap bisa beraktivitas dengan baik, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan beserta.